Di wilayah tersebut, koridor strategi sepanjang lebih dari 20 km sedang diamankan. Menurut IDF, diperlukan zona aman selebar 300 meter di kedua sisi jalan utama, agar pasukan dapat bertahan dan beroperasi tanpa risiko dari bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat penyergapan. Selama 2 bulan terakhir, Divisi 36 telah menghancurkan sejumlah terowongan bawah tanah di wilayah tersebut dan membongkar berbagai infrastruktur yang dianggap dapat digunakan untuk tujuan militer. Dalam satu insiden baru-baru ini, satu unit infanteri IDF disergap karena bangunan yang semula direncanakan untuk dihancurkan ternyata masih berdiri dan dimanfaatkan oleh militan. Akibatnya, beberapa tentara terluka. Kejadian ini memperkuat kebijakan IDF untuk memastikan bahwa semua bangunan yang berada di sekitar koridor aman harus dinetralisir guna menjamin keselamatan pasukan. Sementara itu, pembicaraan di Doha, Qatar, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ini, meskipun belum ada pengumuman resmi. Di sisi kemanusiaan, kebutuhan untuk mendistribusikan bantuan secara aman terus menjadi perhatian. Otoritas Israel menyatakan bahwa upaya untuk membangun kembali infrastruktur sipil, termasuk zona kemanusiaan, sedang disiapkan, bersamaan dengan operasi militer yang masih berjalan. Di Suriah, Iran tetap menjadi pemain utama dalam dinamika kawasan. Menurut laporan internasional, Iran terus memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok proksi di wilayah seperti Irak, Lebanon, dan Yaman. Operasi militan di wilayah Laut Merah dan Irak dilaporkan telah mengganggu aktivitas produksi dan jalur logistik, sementara kelompok-kelompok bersenjata tetap aktif di beberapa bagian Lebanon. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataannya akhir pekan lalu, menyebutkan bahwa jika Iran ingin memperbarui program nuklirnya, maka mereka harus melakukannya secara transparan. Beberapa lokasi yang sebelumnya digunakan oleh Iran disebut telah diinspeksi atau diubah fungsinya. Di wilayah, negosiasi antara Israel dan Hamas masih berlanjut. Meskipun ada sejumlah kemajuan, proses ini menghadapi berbagai hambatan. Beberapa isu utama yang belum disepakati mencakup daftar tahanan yang diusulkan untuk dibebaskan oleh Hamas, serta pembahasan terkait penempatan pasukan IDF di dalam dan sekitar jalur Gaza. Pada hari Sabtu dini hari, mediator internasional mengajukan proposal baru yang sedang dievaluasi oleh kedua pihak. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tekanan diplomatik dari Amerika Serikat membuat kemungkinan tercapainya kesepakatan tetap terbuka. Sumber-sumber menyebutkan bahwa Israel telah menunjukkan Israel menekankan bahwa strategi Hamas untuk menunda pembicaraan justru akan merugikan pihak mereka sendiri dalam jangka panjang. Poin krusial lainnya dalam negosiasi adalah terkait pertukaran tahanan. Israel telah setuju untuk membebaskan sejumlah tahanan sebagai imbal balik untuk pembebasan 10 warga yang masih ditahan. 8 diantaranya akan dibebaskan di hari pertama, dan 2 lainnya pada hari ke-15 dalam masa jeda tembak-menembak selama 60 hari. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya optimis mengenai pembebasan sandera tambahan dari Gaza dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, ia juga menyebut bahwa 3 fasilitas nuklir utama di Iran, yaitu di Fordow, Natanz, dan Isfahan, telah mengalami kerusakan akibat operasi militer. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai tingkat kerusakan tersebut. Sumber-sumber tertentu mengatakan bahwa kerusakan di Fordow cukup signifikan dan bisa menghentikan aktivitas selama 2 tahun. Sementara fasilitas lainnya di Natanz dan Isfahan diyakini masih dapat kembali beroperasi dalam beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan jika ada upaya intensif dari pihak Iran. Menurut laporan dari Badan Intelijen Amerika, meskipun fasilitas-fasilitas tersebut rusak, di wilayah Lebanon, militer Israel melaporkan telah melaksanakan operasi udara yang menargetkan Ahmed Mohamed Salah, seorang individu yang dikaitkan dengan upaya membangun kembali jaringan bersenjata di wilayah Yahmur. Ini merupakan eliminasi kedua dalam waktu kurang dari 24 jam, bagian dari upaya mencegah aktivitas militan di perbatasan utara Israel. Menteri Pertahanan Israel sebelumnya telah menyatakan bahwa setiap upaya untuk memperkuat kembali jaringan militan akan ditanggapi dengan serius. Pemerintah Lebanon, melalui media lokal, dilaporkan sedang mempertimbangkan Hezbollah dalam waktu 4 bulan. Seiring berjalannya waktu, Israel terus meningkatkan operasi intelijen untuk mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan komandan senior dan operatif lapangan dari kelompok bersenjata yang aktif di Gaza. Agen keamanan Israel seperti ISA, Shin Bet, dan Aman, Direktorat Intelijen Militer,
memperkuat kolaborasi dengan pasukan darat dalam mendeteksi target bernilai tinggi, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam serangan 7 Oktober serta perencanaan operasi ofensif lainnya. Dalam beberapa minggu terakhir, unit-unit khusus dari Brigade Golani dan Kfir, yang tergabung dalam Divisi 36 IDF, telah berhasil menguasai sekitar 30% dari wilayah Han Yunis. Fokus utama mereka adalah membersihkan dan menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang diperkirakan masih aktif, terutama di kawasan urban yang padat. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan masih besar. IDF belum berhasil mencapai beberapa pusat kendali strategis milik kelompok bersenjata, termasuk kawasan Hamad, kamp pengungsi Han Yunis, dan wilayah El Mawasi di dekat pesisir, di mana sekitar 800.000 warga Gaza dilaporkan mengungsi. Kehadiran populasi sipil dalam jumlah besar di wilayah ini menjadi tantangan utama dalam operasi militer. Koridor ini memiliki panjang gabungan lebih dari 60 km, dengan lebar operasi sekitar 300 meter di setiap sisi, untuk menjamin jalur aman bagi mobilisasi pasukan dan logistik. Pembentukan koridor ini memerlukan pembongkaran ribuan bangunan yang dianggap berisiko digunakan untuk serangan mendadak, penempatan sniper, atau peluncuran roket. IDF menekankan bahwa setiap penghancuran dilakukan berdasarkan evaluasi intelijen dan bukan tindakan sembarangan. Keamanan tentara yang akan dikerahkan secara statis di titik-titik tersebut menjadi prioritas utama. Sementara operasi militer terus berlanjut, dampaknya terasa kuat di seluruh Israel. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ribu lainnya masih mengungsi dari zona-zona rentan di utara dan selatan. Banyak warga sipil batasan aktivitas bersenjata non-negara dalam waktu 4 bulan mendatang, meskipun belum ada langkah konkret yang diumumkan secara resmi. Iran tetap menjadi aktor sentral dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Dukungan kepada kelompok-kelompok proksi di Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman merupakan bagian dari strategi regionalnya. Menurut laporan dari sejumlah lembaga intelijen internasional, Iran tengah mencoba memperkuat jejaring militan di wilayah tersebut sebagai bentuk tekanan tidak langsung terhadap Israel dan sekutunya. Meskipun program nuklir Iran mengalami gangguan, sebagian analis memperkirakan bahwa Teheran akan mempercepat pembangunan kembali fasilitas yang rusak, terutama di Natanz dan Isfahan. Terutama Amerika Serikat, yang saat ini masih menilai efektivitas sanksi dan diplomasi sebagai jalur utama dalam menanggapi isu ini. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video baru lainnya di masa mendatang.